wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini di separuh bulan Ramadan ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang penuh dengan berkah ini demi menunaikan ibadah sholat isya, ibadah sholat tarawih, dan ditutup nanti dengan ibadah sholat witir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa setengah bulan sudah kita lewati dengan begitu lancar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal setengah bulan lagi kita akan bisa menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tentu kita berharap kepada Allah, semoga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang sukses, menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Akan tetapi perlu kita sadari bahwasanya disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mana riwayat ini sering kita dengar dari para khatib, dari para imam, dari para ulama, dari para ustaz, yang mana riwayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjadikan Ramadan sebagai bulan pelebur dosa-dosa kita. Dzukira fi riwayat, lamma rahiya Nabi sallallahu alaihi wasallam minbar, falamma rahiya darajah al-ula faqala amin, falamma rahiya darajah al-thaniya faqala amin, falamma rahiya darajah al-thalitha faqala amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin naik di atas mimbar untuk berkhutbah maksudnya, kemudian ketika sampai di tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Dan naik tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Faqalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin thalatha marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar bahwasanya kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika tadi saya ingin naik di atas mimbar, turunlah malaikat Jibril seraya berdoa tentang 3 perkara. Doa yang pertama, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang apabila mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, lantas ia tidak bisa masuk surga. Nabi berkata amin. Doa yang kedua, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang apabila disebutkan namaku, maksudnya adalah nama Nabi Muhammad,
lantas ia enggan boten urut untuk bersolawat kepadaku. Nabi berkata, amin. Dan doa yang terakhir yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang apabila dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Nabi berkata, amin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian dia tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Tidak semua orang yang diberikan kesempatan dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan kemudian dosa-dosanya diampuni. Perlu kita ingat, ketika ada momentum, ada kejadian yang di dalamnya terdapat malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian ada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disaksikan oleh generasi umat yang paling mulia, yaitu para sahabat. Ini akan ada pelajaran yang sangat penting untuk umatnya Nabi Muhammad. Akan ada hikmah yang luar biasa yang akan diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita siapkan dan perlu kita lakukan di setengah bulan tersisa di bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menjadikan Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang sukses? Sikap awal yang pertama yaitu mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, yang dinamakan dengan meningkat, yaitu meningkatkan dari sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah nafilah atau melakukan sholat tambahan. Kita tidak berbicara tentang sholat fardu, tentunya hukumnya wajib. Yang perlu kita tingkatkan di sini adalah sholat nafilah atau sholat sunnah. Banyak sekali jenis-jenis dan macam-macam dari sholat sunnah. Di antaranya yang paling sering kita dengar dan yang mungkin sering kita lakukan adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Man sholat fintai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah bunyinya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mampu melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkannya sebuah rumah di dalam surga. Ada lagi sholat duha, sholat sunnah setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan masih banyak lagi sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Cara yang kedua agar Ramadan kita sukses yaitu mari kita hidup bersama dengan Al-Quran. Ada beberapa ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Mari kita perbanyak tilawah kita, membaca Al-Quran kita, sembari kita mentadabburinya dan mengamalkannya. Kita masih banyak menemukan, dan ini merupakan hal yang positif yang harus tetap istiqomah walaupun nanti kita sudah keluar dari Ramadan. Banyak dari kalangan anak kecil sampai dewasa, dari yang muda sampai yang tua, berbondong-bondong untuk melakukan tadarrusan. Ini semuanya adalah hal yang positif yang harus tetap berjalan, yang harus tetap istiqomah walaupun Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir adalah mari kita jadikan pribadi-pribadi kita orang yang dermawan, suka berinfak, suka bersedekah, suka memberi. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kedermawanannya akan bertambah berkali-kali lipat.
Walaupun kita hanya memberikan sekotak nasi kepada orang yang berpuasa, itu jauh lebih baik daripada kita tidak memberi apa-apa. Tentunya ketika kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya juga akan seperti orang yang memberi. Mungkin itu saja untuk singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.